UTBK udah kelar, tapi pertanyaannya bukan kamu lolos atau enggaknya. Pertanyaannya adalah, abis ini kamu mau ngapain? So, selamat datang di konten ini. Banyak orang yang kejebak di fase nunggu pengumuman sambil ngeluh dan bingung mau ngapain. Padahal sebenarnya kalau kalian lagi nunggu pengumuman, itu adalah waktu-waktu terbaik untuk kalian bisa upgrade diri kalian menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi aku bakal ngomongin beberapa poin, hal-hal apa yang mungkin bisa kalian lakukan ketika kalian sedang menunggu pengumuman UTBK atau pengumuman ujian apapun itu. Yang pertama, coba kalian istirahat dulu. Bro, kalian udah capek-capek, kalian tuh udah banyak pengorbanan hingga akhirnya kalian tuh udah tes UTBK. Masa sih kalian masih mau ngeforsir diri kalian gitu? Aku nggak ngomongin kalian harus ngejar target-target lain, tapi nggak apa-apa. Kalian harus nge-spare waktu untuk diri kalian sendiri, at least kalian istirahat dulu lah gitu. Aku selalu ngomong gitu, bro, manusia itu boleh ngejar target, tapi kalau kalian diberikan waktu untuk istirahat, tolong ambillah gitu. Itu untuk apa? Untuk memberikan jeda istirahat kepada otak kalian gitu. Ibaratnya kalau kalian sedang melakukan sebuah perjalanan dari mana? Jogja ke Jakarta gitu. Itu lama bro, kalau kalian nyetir mobil sendiri. Udah beberapa kali aku nyoba nyetir dari Jogja ke Jakarta ataupun sebaliknya gitu. Kita butuh waktu sekitar 8-9 jam dan aku istirahat di beberapa tempat. Sebenarnya istirahat itu untuk kebaikan kita juga. Istirahat untuk apa? Ya untuk biar mesinnya nggak overheat dan kita juga butuh istirahat biar kita lebih fokus lagi. Ada satu pengalaman dan ceritaku waktu itu di Eropa. Jadi aku pindah dari satu negara ke negara lain biar aku lebih hemat. Itu biasanya aku naik bis. Biasanya kalau kalian tahu nih traveler ada yang namanya FlixBus. Nah, aku kaget. Kagetnya adalah kenapa setiap 4 jam perjalanan nggak tahu ngapain tiba-tiba supirnya itu berhenti ke rest area setiap 4 jam. Ya udah, aku tiba-tiba mikir ngapain ya, aku gabut aja di bis, aku turun, aku ngajak ngobrol supirnya gitu. Supirnya tuh cuma turun, nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngeluarin rokok, dia ngerokok bareng gitu. Aku tanya ngapain gitu, jawaban dia tuh cuma simpel, ini peraturan, ini regulasi dari Eropa dan harus istirahat 4 jam. Ya, namanya aturan pasti ada alasannya dong. Namanya aturan pasti dia punya alasannya sendiri gitu. Nah, alasannya ternyata kalau otak manusia ini diforsir terus-menerus gitu. Endingnya bukan tambah bagus, tambah produktif. Tapi kalau di-push terus gitu, yang terjadi malah rusak gitu. Sama seperti mobil tadi gitu. Ya, istirahat tuh nggak harus menyita waktu kalian banyak kok. Istirahat tuh ya cuma sebagian kecil dari hidup kalian. Bukan berarti ketika kalian istirahat terus kalian nggak produktif gitu. Tapi istirahat kalian harus sadari dan maknai bersama kalau istirahat itu adalah memang kebutuhan untuk diri kita sendiri. Faktor paling banyak orang yang gagal masuk perguruan tinggi adalah dia nggak nyiapin plan B. Udah selesai UTBK, yang terjadi apa? Dia nunggu pengumuman doang tanpa mempersiapkan plan-plan lain. Padahal jalur masuk perguruan tinggi itu paling gede persentasenya dari mana? Paling banyak itu dari jalur mandiri. Percaya atau enggak? Coba cek sendiri. Paling gede itu lewat jalur mandiri. Jadi teman-teman harus tahu kalau kalian jalur mandirinya persentasenya lebih gede, ya kalian harus nyiapin plan B gitu. Jangan cuma terfokus untuk nunggu hasil. Terus ketika hasilnya udah kalian buka dan gak lolos, kalian baru panik. Jangan sampai jadi orang kayak gitu lah. Jangan jadi orang yang panikan gitu. Biasanya kalau udah dalam perencanaan hidup atau aku ngerencanain bisnis, ada 3 hal yang aku selalu rencanakan. Rencana paling baik, rencana standar, dan rencana paling buruk atau worst case scenario. Jadi kalau rencana paling buruknya itu aku nggak terima, ya aku harus prepare dari sekarang. Jadi kalau kalian ekspektasinya adalah yang baik-baik terus, tanpa kalian memperhatikan dan kalian mempersiapkan worst case scenario, kamu pasti bakal gelagapan. Dan ketika kamu gelagapan, yang lain udah pada lari, ya kamu masih jalan di tempat. Ya, mau jadi apa kayak gitu, kan gitu. Ini klise tapi penting. Di waktu menunggu pengumuman, paling penting untuk kamu itu bisa memanfaatkan waktu untuk upgrade soft skill dan hard skill kamu. Ya gini guys, sekarang udah ada yang namanya artificial intelligence gitu. Kemarin aku banyak banget diprotes sama orang gara-gara aku nge-prompt style-style Ghibli gitu kan. Terus ada juga tuh aku nge-prompt di ChatGPT
Aku bikin kayak desain yang sebenarnya itu ranahnya adalah ranah pekerja kreatif atau desainer gitu. Sekarang gini, kita nggak akan pernah bisa menolak perkembangan zaman. Kita nggak akan pernah bisa melawan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi. Kalau kalian sekarang masih ngomong, AI itu ngambil pekerjaan kita gitu. Kamu selamanya kalau masih punya pikiran seperti ini, kamu bakal hilang. Kamu bakal digantikan. Karena beberapa tahun ke depan nih, ini proyeksiku, semua itu banyak yang akan ke-replace. Mungkin di tahun 2030, 40% dari pekerjaan yang ada di dunia ini sekarang bakal hilang. Digantikan sama apa? AI, digantikan sama robot. Itu juga terjadi di pekerjaanku. Hampir semuanya, timku nih, kayak tim kreatif, terus aku juga ngomong kayak ke tim produksi segala macam. Aku udah ngomong dari sekarang kalian harus belajar AI gitu. Jadi aku butuhnya apa? Butuhnya adalah orang yang bisa adaptif. Kalau kalian nggak bisa adaptif, ya mending cabut aja. Ngapain gitu? Jadi kalian belajar hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal itu yang akan menolong kalian untuk kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bahkan aku untuk bikin outline kayak gini, aku tinggal ngomong ke timku, tolong aku bikin outline, aku mau syuting. Nah, outline-nya udah jadi seperti ini. Tinggal kalian adjust sendiri. Kehadiran AI itu bukan berarti menggantikan sepenuhnya, tapi kalian juga harus punya referensi sendiri. Aku nggak akan pernah bisa ngomong selancar ini kalau aku juga nggak baca buku, kalau aku juga nggak punya banyak pengalaman. Jadi AI itu untuk membantu aja. Saranku kalian udah harus belajar AI atau apapun itu. Kalau kalian nggak belajar, ya kalian bakal digantikan, gitu aja sih. Yang perlu kalian tahu, kalian juga harus mempersiapkan yang namanya personal branding. Ini penting banget guys. Zaman sekarang orang itu nggak peduli kalian itu sejago apa, kalian itu sekeren apa, kalau kalian nggak pamer gitu. Menurutku personal branding itu bisa jadi ajang kalian memperkenalkan diri kalian kepada dunia bahwa kalian tuh ada dan kalian jago di dalam bidang tertentu. Personal branding menurutku hal yang berbeda dengan pamer gitu. Kalau banyak orang takut untuk dikira pamer, ya lebih takutlah ketika besok kalian dikenal sebagai orang yang nggak bisa apa-apa. Atau takutlah ketika besok kalian itu nggak dikenal sebagai siapa-siapa. Takutlah jadi orang yang seperti itu. Masalahnya gini, personal branding atau kalian memulai sesuatu hal yang baru itu pasti bakal dicemooh banyak orang. Kalau kalian udah dicemooh dan kalian takut dicemooh, ya udah selamat menjalani kehidupan gitu. Karena kita bersaingnya ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang. Dunia ini tadi aku bilang, kalian sekarang saingannya udah nggak sama manusia lagi. Kalian saingannya udah sama AI. AI itu bakal nge-replace banyak orang. Tapi kalau kalian mulai detik ini, kalian nggak mempersiapkan branding yang baik untuk kalian, ya udah kalian bakal bye-bye gitu. Bakal jadi remahan, bakal jadi debu gitu. Di sini aku nggak mau jadi motivator, tapi aku pengen kalian tahu dan kalian paham bahwa dunia itu emang kejam gitu. Gimana cara menghadapi dunia yang kejam ini? Ya kalian harus adaptif. Salah satunya kalian harus kenalin diri kalian gitu. Kalau kalian masih menganggap personal branding sama dengan sombong, tunggu waktu aja. Beberapa tahun kemudian kalian pasti bakal nyesel gitu. Iya ya, kenapa Mas Danang dulu ngomong kayak gini, kenapa nggak aku dengerin? Kenapa aku masih mementingkan omongan orang lain dibandingkan masa depanku sendiri gitu. Jangan sampai kalian menyesal di waktu yang akan datang. Aku sadar banget kalau kalian lagi nunggu masa-masa pengumuman, itu kalian pasti dihantui dengan yang namanya kecemasan, takut, ragu. Dan juga mungkin kalian di fase-fase yang nggak mau ketemu dengan orang gitu. Tapi nggak masalah, menurutku ini bisa jadi alat untuk kamu bisa menjadi dirimu yang lebih baik lagi. Di momen-momen kayak gitu, kalian bisa improve. Tadi gue bilang, kalian bisa belajar hard skill, belajar soft skill, mengenal diri kalian lebih jauh lagi. Mungkin kalian juga sampai detik ini belum kenal sepenuhnya terhadap diri kalian sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah journaling atau kalian mencatat gitu di dalam satu buku. Aku biasa melakukan ini untuk apa? Melakukan ini untuk menggambarkan diriku tuh bakal jadi seperti apa. Karena gini, percayalah, kalau kalian menuliskan sesuatu di dalam kertas atau dimanapun itu, dan kalian memberikan afirmasi positif di situ, percaya atau enggak, tulisan kalian itu bakal jadi kenyataan. Coba aja. Dan tadi aku bilang kalau kalian lagi cemas, is okay. Semua orang pasti mengalami itu. Tapi coba cemas itu kalian kemas menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa jadi emas gitu. Ya kan? Keren. Cemas jadi emas. Asik. Gimana tuh Bang? Jadi gini, kalau kalian lagi cemas, coba deh kalian bikin konten. Contoh ya. Aku nggak nyuruh kalian wajib jadi content creator, tapi coba ceritakan dan storytelling gitu. Karena apa? Kalian tahu kan stand up comedy? Stand up comedy itu kenapa materi-materinya bisa lucu? Salah satunya gara-gara itu diangkat dari sebuah kegelisahan atau kecemasan.
Kalau kalian punya cerita yang bagus atau cerita yang relate dan kalian buat itu menjadi sebuah konten, itu mungkin akan jadi hal yang baik untuk kalian gitu. Iseng-iseng berhadiah kalau kalian bikin konten dan ternyata rame, itu bisa jadi potensi cuan buat kalian gitu. Iseng-iseng kalian bikin video, tambahin keranjang kuning atau apapun itu bisa jadi salah satu posibilitas buat income kalian. Bisa jadi cuan buat kalian. Jadi jangan sampai nunggu dan nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa, waktu kosong ini kalian gunain sebaik-baiknya. Karena satu-satunya hal yang nggak akan bisa kembali lagi kepada kalian adalah waktu. Gitu aja, aku dan Nagisa Dewa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you. Nunggu itu adalah sesuatu kegiatan yang bikin bosan gitu. Tapi, gue ngomong apa ya nggak jelas. Bentar. Banyak orang yang kejebak di dalam fase menunggu sambil halo, hah?